Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang rukun-rukun salat, yaitu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fis sujudi antartafi'a asafilahu ala a'alihi fil asahi. Li'annal Bara'a ibna Ajibin rafa'a azizatahu wa qala hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Wa yustaratu, dan disyaratkan, fis sujudi, di dalam melaksanakan sujud, antar tafi'ah, hendaklah mengangkat, asafilahu, bagian pinggangnya, bagian bawah yaitu pinggang, pinggangnya di atas, ala a'alihi, dibandingkan daripada bagian atasnya, kepala. Jadi kalau istilah kita apa namanya, nungging, nungging apa? Nungging ya. Jadi palanya di bawah atau pundaknya di bawah, sedangkan pinggang ini bagian pantat itu harus ke atas. Ya, harus ke atas. Ini fil asahi, menurut kaul yang paling sahih. Sebagaimana li'annal Bara' ibna Ajib rafa'a ajizatahu, beliau mengangkat bagian pantatnya, wa qala, dan beliau mengatakan hakaza, demikian inilah sujud, kama yaf'alu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Tapi wasani, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dikatakan tajuzul musawatu, boleh rata antara bagian pundak dengan pinggang. Kalau orang bilang kayak anjing lagi duduk. Kalau anjing kan duduk begitu ya. Artinya apa? Paha bagian atas dengan betis itu nempel. Kalau dia diangkat pantatnya pasti begini, antara betis dengan paha atas misah. Tapi kalau udah antara betis dengan paha ini nyambung, bagaimana hukumnya? Pasti rata antara punggung dengan apa namanya, bahunya pasti rata, sekalipun ada yang mengatakan itu adalah boleh. Sebagaimana wa naqalahu, telah menukil ini pendapat oleh Imam Rafi'i fi Syarhil Musnid an-Nass Syafi'i, daripada nasnya Imam Syafi'i ya. Jadi artinya memang afdolnya, yang paling baik pantatnya lebih tinggi daripada pundaknya. Kalaupun mau rata masih ada yang membolehkan. Bagaimana kalau sebaliknya? Apa istilahnya? Jengkang. Bahasa Indonesianya apaan? Begini, palanya di atas, pundaknya di atas, pantatnya di bawah. Mungkin bisa jadi kalau seandainya dia sholat pas di anak tangga, ya, dia sholat di atas anak tangga, dia diri di anak tangga paling bawah, otomatis pasti sujudnya di anak tangga yang
lebih tinggi, otomatis apa? Palanya di atas, pantatnya ke bawah. Bagaimana hukumnya begitu? Walawir tapa'atil a'ali. Kalau seandainya lebih tinggi bagian pundaknya, alal asafili, daripada bagian punggungnya, lam yajuz, yang begitu tidak diperbolehkan. Jazama bihir Rafi'iyu, inilah yang telah ditetapkan pendapat ini oleh Imam Rafi'i. Artinya apa? Tidak sah daripada sujudnya. Masih mending rata daripada dia palanya lebih atas. Tapi jamaah, nanti kalau dalam kitab-kitab lain, kalau orang sujudnya kayak anjing duduk atau apa istilahnya begitu, makanya disamakan dengan anjing. Kenapa dimakruhkan? Kenapa dianggap tidak baik? Karena memang menyerupai daripada anjing. Walaupun masih boleh, tapi lebih baik diangkat pantatnya dan palanya ada di bagian di bawah, dibandingkan dengan palanya diangkat, pantatnya di bawah. Itu dianggap tidak sah daripada sujudnya. Begitu ya. Berikutnya, walau ta'azzarat hay'atu raf'il asafili alal a'ali. Kalau seandainya terjadi uzur. Uzurnya kenapa? Hay'atu raf'il asafil, keadaan untuk mengangkat bagian pantatnya. Enggak mungkin bagian pantatnya diangkat alal a'ali, dibandingkan daripada bagian kepalanya. Li'ilatin, karena ada penyakit atau ada ilat, ada penyebab yang enggak memungkinkan buat dia mengangkat bagian pantat daripada palanya. Kayak orang kadang-kadang begini, kayak orang sholat yang duduk nih, orang sholat duduk, ya kan nggak mungkin dia sujud seperti orang sujud kita di bawah. Otomatis sujudnya ya seperti orang duduk begini nih, paling nggak lebih rendah daripada rukuknya. Makanya ditanyakan di sini, pahal yajibu, apakah wajib wad'u wisadatin, meletakkan bantal atau sejenisnya, liyadha'a jabhatahu 'alaiha, untuk meletakkan dahinya di atas wisadah tersebut, bantal atau sejenisnya. Jadi kalau ada orang sholatnya duduk seperti ini, tatkala dia sujud, apa perlu sebagai isyarat buat dia sujud itu apa? Pakein bantal. Jadi nanti kalau dia lagi ruku ya turun dikit, tatkala dia sujud dia ambil bantal, dia sujud di atas bantal. Jadi kenain ini jidatnya daripada bantal. Apakah wajib menggunakan bantal tersebut ya untuk meletakkan daripada ini jidat? Ada Pak yang begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya khutbah Jumat, nah ada pengurus masjidnya, karena dia udah uzur, akhirnya sholat di atas bangku, dia bawa bantal, ditaruh di sini bantalnya nih ya, dibawa di bantalnya, tergiliran sujud diambil. Yang penting tidak sampai gerakan 3 kali yang membatalkan daripada sholatnya. Bagaimana hukumnya kalau terjadi kayak begitu? Fihi wajhan, ada 2 pendapat. Ar-rajih, pendapat yang paling dikuatkan, fi syarhil kabir, di dalam kitab syarah kabirnya, la yajibu, tidak wajib. Artinya nggak perlu pakai bantal atau sejenisnya buat orang yang sholatnya duduk, meletakkan daripada dahinya di atas wisadah tersebut, bantal tersebut. Itu pendapat yang paling dikuatkan. Wasohaha, dan telah mensahihkan fi syarhis shagir, di dalam kitab syarah shagirnya, al-wujubu, yang kedua mengatakan wajib pakai bantal. Terserah dah. Kalau keadaan kayak begini, orang yang sholat duduk di atas bangku seperti ini, kalau seandainya dia mau sujud, pakai bantal atau tidak. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan adalah tidak wajib. Dan pendapat yang mengatakan tidak wajib lebih kuat, lebih dimenangkan daripada pendapat yang mengatakan wajib pakai bantal. Begitu hadirin ya. Far'un cabang.
Lau kana ala jabhatihi jarahatun, kalau seandainya ada di atas jidatnya jarahatun, luka, wa asobaha, dan dia perban, ya, atau ya mau diperbankah atau mau dipakein apa namanya tuh buat luka, salon pas, Hansaplas. Kalau salon pas buat pusing ya, Hansaplas. Manakala di jidatnya, di dahinya itu ada luka dan dipakein perban. Beda ya, kalau dahi ini kan termasuk apa? Anggota sujud yang wajib terbuka. Yang pernah saya bilang, dari 7 anggota sujud itu dibagi 3. Ada yang wajib terbuka, ada yang wajib tertutup, ada yang boleh terbuka, boleh tertutup. Buat yang wajib terbuka mana? Dahi, jidat, baik laki atau perempuan, itu hukumnya wajib terbuka. Ya, nggak boleh tertutup. Ya, kalau kita kayak saya pakai peci, turunin aja dikit begini. Ini dahi saya nggak ada udah kalau begini. Termasuk perempuan, ibu-ibu, pakai mukenanya terlalu turun, nutupin daripada dahinya, tidak sah. Kenapa? Karena dianggap menutupi dari anggota sujud yang wajib terbuka. Makanya kalau kita mau sholat, angkat peci kita dulu dikit, biar nih dahinya kelihatan, ya. Karena ini namanya bukan dahi nih, ini pelipis. Ini pelipis ya, pelipis ini juga. Makanya kalau ada orang sujud begini juga, ya kagak sah juga. Kenapa? Karena ini bukan dahi. Dahi ini nih, termasuk orang nggak boleh sujud pakai ini juga nih. Ini dahi bukan? Apa namanya nih? Pala udah, bukan lagi dahi. Makanya dianggap sangat sah. Makanya kalau dia mau sujud, maka dia harus terbuka daripada dahinya. Kan begitu. Termasuk apa? Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya dia. Kayak saya pakai sorban, lagi diri, sorban saya diri, lagi sujud ini turun ke bawah. Kayak ibu-ibu mau kenanya dijembrengin. Sujud di atas mau kena. Kita orang laki sujud di atas apa namanya sorban kita. Tatkala kita bangun, ini sorban ikut bangun, maka dianggap kagak sah juga. Kenapa? Karena tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya kita. Tuh. Kecuali kalau sorbannya kita taruh bawah, kan nggak bergerak, kita naik ke sorban tetap di bawah. Nah, bagaimana sekarang kalau ada pas di jidatnya ini ada luka dan dipakein perban? Sama kayak orang pakai imamah. Orang pakai imamah itu juga gak boleh kalau sujudnya di atas imamahnya. Kenapa? Karena masih tidak ada ilat, tidak ada penyebab, tidak ada uzur yang diperbolehkan seperti itu. Ya. Tapi kalau ada perbannya gimana nih? Ada luka dan ada perban. Wasajada alal asobati, dan dia sujud di atas perban tersebut. Boleh? Adza'ahu, dianggap cukup, dianggap boleh. Kenapa? Karena itu memang itu adalah penyakit, itu ada luka, bukan dipakai perban sengaja ngajak perban. Kecuali kalau nggak ada luka, nggak ada apa, dipakein perban. Ya, nggak ada luka, nggak ada apa, cuma dipakein perban di jidatnya, sujud di atas itu, baru tidak sah. Tapi kalau memang ilatnya, penyebabnya karena ada penyakit, sujud di atas apa tadi perban, maka dianggap boleh kayak begitu, ya. Makanya kayak kita pakai peci ini atau orang perempuan pakai mukena, naikin biar kagak ketutup daripada dahinya atau daripada jidatnya. Wala qada'a alaihi alal madhab, dan tidak ada kewajiban mengqadha orang tersebut sholat di atas itu alal madhab, menurut pendapat madhab ini. Ya, alasannya kenapa? Kok orang sujud, kan ini ketutup daripada bagian jidatnya yang wajib terbuka, tapi malah dianggap sah dan tidak wajib mengqadha. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya idza sakatatil i'adatu, apabila telah gugur i'adah, mengulang itu sholat, ma'al imai,
dengan cara dia memberikan isyarat bisujudi, dengan sujud. Sekarang begini, kalau orang sholat duduk kayak begini, apakah sujudnya sempurna? Enggak. Semua anggota sujudnya enggak ada yang nempel di yang nempel di tanah atau di ubin, kecuali kakinya doang, karena kakinya ke bawah. Dengkul kagak, telapak tangan kagak, apalagi dahi, ya kan? Kalau orang yang duduk, sholatnya dalam keadaan duduk karena uzur, orang memberikan isyarat sujud dengan kayak begitu doang, cuma menunduk doang sedikit karena uzurnya, itu sudah dikatakan gugur kewajiban dan tidak mewajibkan qadha atau i'adah orang tersebut. Bagaimana pahahuna aula, bagaimana orang yang kalau pakai perban karena sakit, sujudnya sempurna, anggota sujudnya semua kena di tempat sujud, cuma karena ada luka di dahinya, ada luka di di jidatnya, ketutupan dengan sebab adanya perban. Apalagi begitu, dia karena ilatnya, penyebabnya ada penyakit, sujudnya sempurna semua, maka yang begitu lebih dianggap sah dibandingkan kalau secara orang sholat dalam keadaan duduk begitu aja. Maka dikatakan di sini apa? Pahahuna aula. Maka di sini bab ini tentang orang memakai perban karena sakit tidak dianggap cukup dan tidak perlu mengulang daripada sholatnya. Begitu maksudnya, ya. Berikutnya, walau ajiza anis sujudi, kalau orang tidak mampu untuk melakukan sujud, li'ilatin, karena ada ilat, ada penyebab, ada penyakit, au ma'a bi ra'sihi, maka dia memberikan isyarat di dalam sujudnya bi ra'sihi, dengan kepalanya, nunduk atau apa, ya. Kalau dia nggak mampu sujud seperti kita orang normal, ya seperti kita orang normal, orang yang sehat kan sujudnya kayak begitu, meletakkan 7 daripada anggota sujud. Kalau dia nggak mampu karena ada penyakit, ada sebab yang lain, udah kasih isyarat, turunin palanya. Bagaimana kalau nggak mampu juga? Fa in ajiza, apabila dia tidak ada kemampuan juga untuk menundukkan kepalanya, pabitorpihi, maka cukup dengan torof, mata, ya, kayak orang sholat orang sholat dalam keadaan tidur berbaring, apa mungkin palanya? Kan kagak mungkin juga. Gimana cara sujudnya? Udah pakai mata, kayak isyarat di mata, ya. Sujudnya begini, seakan-akan dia ngebayangin dia dalam keadaan sholat. Apakah wajib dia mengulang? Wala i'adata alaihi, dan tidak ada kewajiban buat mengulang sholat yang demikian. Kenapa? Karena memang dia mampunya sholat seperti itu. Karena kan dalam ajarannya benar gitu, sholat yang wajib apa? Diri. Nggak mampu diri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, cukup dengan isyarat. Nggak mampu cukup dengan isyarat, habis sudah sholatin, mati namanya, kan begitu. Nah kemarin ada waktu saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada jamaah yang nanya, lebih afdol mana orang sholat duduk di bangku dengan sholat duduk di bawah, ya, lebih afdol mana? Kalau ditanya lebih afdol yang mana, nah sekarang bisanya dia seperti apa? Kan orang ada yang bisa duduk di bawah karena dia bisa ngelipet kakinya. Kakinya bisa dilipat kayak kita nih, duduk begini nih, duduk apa? Sila bisa. Artinya apa? Dia bisa dilipat kakinya, makanya lebih afdol duduk di bawah. Buat apa? Buat mencari kesempurnaan daripada sujud. Ya. Kalau dia nggak mampu dilipat kakinya, ya duduk di atas bangku. Kan begitu. Sekarang
Pertanyaan yang kedua, ada jamaah yang nanya begini, lebih afdol mana kalau dia duduk di bangku sholatnya diri, giliran giliran dia sujud atau giliran dia ruku dia baru duduk. Kalau giliran dia baca Fatihah, giliran baca surah, dia dalam kondisi diri, cuma sujudnya doang dia duduk. Tapi kalau orang yang sholatnya duduk di bawah, karena memang nggak kuat diri, otomatis sholatnya duduk, tapi giliran sujud, giliran sujud sempurna. Lebih afdol mana dari kedua itu semua? Kan begitu pertanyaan. Paham pertanyaannya ya? Artinya apa? Diri hukumnya rukun, sujud juga hukumnya rukun juga dalam sholat. Nah kalau dia dalam kondisi seperti itu, dia nggak memungkinkan dia duduk, dia bisa sholat diri. Kenapa dia sholat di atas bangku? Karena nggak bisa nekuk kaki. Itu lain urusan, ya, dan lain sebagainya. Tapi dia bisa duduk di bawah, bisa dia duduk di bawah, tapi dia pengen duduk di atas, ya. Kenapa? Karena dalam kondisi ada ilat, ada penyakit. Mana dalam kondisi seperti ini lebih baik dia diri, duduk nanti sujud duduk di bangku, atau dia duduk di bawah, sujudnya bisa sempurna. Lebih baik dia duduk di bawah daripada duduk di bangku. Kenapa? Karena dari sekian banyak rukun-rukun sholat, yang paling afdol, yang paling baik adalah sujud. Ya, yang paling baik. Kenapa? Karena sujudlah yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik dia duduk di duduk di bawah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya gimana aja udah, ya kan begitu. Nggak bisa duduk juga ya sholat diri terus sudah, kan begitu. Gimana aja kondisinya. Itulah hadirin jamaah tentang rukun sholat, sujud dan juga tumak ninahnya.